Saya Amriyadi Al-Masjidi di channel Amriyadi DS. Kali ini saya bersama Rizky Maulizar. Beliau adalah seorang man pada semua, kemudian juga wartawan di Ruang Nusantara dan juga koran independen. Nah, itu aktivis beliau. Selain beliau aktif menjadi wartawan, beliau juga aktif memimpin Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Losmoe. Harusnya beliau sudah mahasiswa, harusnya di IMM, bukan lagi di IPM. Tapi masih di IPM. Oke. Pada tahun 2015-2016 yang lalu, saya pernah menulis tentang, jadi tema kita hari ini pada malam yang berbahagia ini adalah tentang hidup dan matinya jurnalisme. Nah, pada tahun 2005 saya sempat menulis tentang media, tentang jurnalis. Jadi pandangan dasar tentang kewartawanan. Di sana dalam tulisan saya dimuat oleh Aceh Ren pada wartawan itu kebanyakan abal-abal, wartawan yang hanya lahir hanya karena trennya media online saat ini, yang tidak berpatokan pada kode etik jurnalistik maupun peraturan-peraturan yang ada di Undang-Undang Pers. Selain itu dia juga mengatakan jurnalisme pada saat dia menulis itu, dia mengatakan jurnalis di kota itu memang terlihat profesional dengan menulis diduga. Padahal itu sesuatu untuk menjatuhkan lawan politik. Nah, hal ini juga bertebaran. Kita bisa lihat contoh-contohnya di lapangan yang secara realnya. Nah, menurut Rizky Maulizar, bagaimana pandangan tentang jurnalis itu sendiri sebagai orang yang sudah terjun dalam dunia jurnalistik? Baik, terima kasih ya sebelumnya. Bisa didengar, Bang? Terima kasih banyak kepada Abang Da juga yang telah memberikan kesempatan pada malam ini. Malam ini adalah malam yang paling yang paling bermanfaat, yang khususnya kepada saya bisa sharing dengan senior di jurnalis yang mantan jurnalis dulu, sekarang jadi seorang saya dari jurnalis lagi nih, sudah keluar dari jurnalis. Kalau di misioner ya. Jadi, kalau di organisasi itu, kalau di jurnalis mantan jurnalis ya. Kalau misalnya di organisasi di misioner ya. Iya, mantan. Baik, sebelumnya rekan dulu waktu menjadi jurnalis. Berarti kita santai-santai aja, kenapa ya? Saya akan menjelaskan tentang, sebelum kita mengenai tentang hidup matinya jurnalis itu tema itu sangat, kalau kita bilangkan sangat mengingat sejarah ketika yang pertama mengingatkan saya ketika adanya jurnalis tertembak di Palestina. Nah, di situ saya teringat juga dengan judul ini juga, hidup mati jurnalis. Dan ketika merdekanya Aceh yang pertama, di sini kalau di Aceh itu merdekanya Aceh, itu ada beberapa jurnalis yang tertembak oleh tentara. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu jurnalistik. Jurnalistik adalah segala bentuk kegiatan yang dilakukan sarana yang digunakan dalam mencari, adapun memproses dan menyusun berita serta sehingga mencapai melalui media yang mereka publikasikan. Dan jurnalis ini mempunyai sekelompok. Yang pertama, jurnalis cetak. Seperti kalau kita ini seperti di Serambi, ada yang media cetak dan ada juga media online.
seperti yang seperti di apa ya, rakyat Harian Raya Aceh itu ada media cetak dan media online, dan ada beberapa media-media yang tidak bisa disebutkan. Dan yang kedua itu jurnalistik elektronika, terdiri atas jurnalistik radio dan jurnalistik televisi dan internet. Nah, jurnalistik radio itu seperti siaran-siaran radio kayak di RRI, itu mereka juga jurnalis juga. Mereka itu menyiarkan dengan seperti diskusi yang kita buat malam ini. Nah, mereka juga jurnalis, dan ada juga jurnalis di televisi yang kita lihat di rumah itu di RCTI dan TV ataupun Kompas TV, itu termasuk jurnalis televisi. Dan ada beberapa jurnalis lainnya. Dan di media massa, kebanyakan orang kita ini ataupun masyarakat ataupun pemuda-pemuda yang ingin berkecimpung di dalamnya lebih suka di media-media online. Yang seperti saya pegang ini di Koran Independen dan di Ruang Nusantara. Dan insya Allah juga di Koran Independen akan menciptakan media kita selanjutnya. Jadi kebanyakan orang-orang yang lebih minat di media ini. Karena kenapa? Walaupun misalnya kalau media cetak kan harus dia ke sekret ataupun ke kantor untuk menerbitkan satu berita. Nah, kalau media online kan dia dimanapun mereka berada, dia tetap tayangkan berita yang dia dapatkan. Misalnya kalau kita lihat misalnya besok itu semuanya sedang melakukan PPKM, akan menggerakkan penyekatan di setiap perbatasan kota Sungai. Dan ketika mereka mengambil foto, mereka akan membuat satu berita, mereka di tempat itu akan mempostikan di media mereka. Nah, makanya orang kita ini lebih suka, lebih minat, lebih baik, malahan lebih banyak. Kalau kita bilang 99% lebih minat untuk media online yang seperti yang saya pegang saya ini. Dan teknik-teknik jurnalistik adalah agar sebuah tulisan bisa disebut berita, maka harus memenuhi unsur-unsur berita. Bukan asal-asal kita menulis. Bukan asal-asal kita menulis seperti menulis yang biasa di media itu, kadang-kadang nulis ini, nulis itu, suruh tulis ini, tulis itu kebanyakan seperti itu. Nah, kalau kita udah tergolongan dalam jurnalis, dia ada unsur-unsurnya berita, agar berita ini murni, agar berita ini jelas. Kita di jurnalistik bukan asal-asal jurnalistik, bukan asal-asal seorang jurnalis yang ini. Yang pertama kita harus menguasai 5W dan 1H. Itu yang paling kita utamakan untuk memahami. Yang paling penting. Nah, karena kalau kita menuliskan berita itu bukan asal-asalan. Bukan kayak gimana ya, seperti kita nulis cerpen, itu bukan salah satu berita yang harus kita utamakan, memahami 5W 1H. Jadi dengan kita memahami yang disebut oleh 5W 1H, kita bisa insya Allah kita akan tahu apa yang kita tuliskan. Yang pertama itu kita akan mencarikan peristiwa apa yang terjadi. Nah, yang kedua itu siapa yang terlibat dalam satu kasus ataupun satu yang untuk kita tuliskan publikasi, misalnya kayak kecelakaan. Yang pertama apa yang terjadi di situ. Yang kedua siapa yang terlibat. Dan yang ketiga apa yang terjadi. Dan yang keempat itu di mana. Yang kelima bagaimana kejadiannya. Nah, kronologis itu gimana, dari pertama dia misalnya kayak kecelakaan itu dari misalnya kayak dari ujung sana sampai ujung sini. Kayak mana dia tiba-tiba dia ketabrak sama mobil depan. Nah, kalau kita bilang adu kambing lah gitu. Nah, dan ada beberapa yang tahap untuk pencarian berita tersebut. Ada juga beberapa yang misalnya tahapan-tahapan pencarian berita ini ya
Itu adalah tahapan pertama. Wartawan lah mengumpulkan fakta dari mana saja. Fakta bisa diperoleh dari kejadian yang terlihat, terdengar, dan terbaca informasi pihak-pihak lain. Dan data-data yang dia dapatkan itu adalah data-data valid, bukan asal-asal posting. Nah, kadang kalau kita lihat itu wartawan kadang-kadang sangat tantangan untuk mencari berita, itulah dengan tema hidup mati seorang jurnalis lah. Karena Kalau Rizky Maulida sendiri itu biasanya mendapatkan berita itu dari mana aja? alhamdulillah saya di Losmo ini udah koordinasi dengan humasnya Pemko Kota Losmo. Jadi humas mereka akan mengirimkan berita melalui email media. Kadang-kadang Oh gitu. saling berbagi. Kadang-kadang kami dibagi sama kawan-kawan wartawan lain. Nih misalnya kayak ini Ki, ada berita sedikit. Tapi kalau dia itulah gunanya. Jadi kami kadang-kadang saling berbagi. Kadang-kadang grup itu saling berbagi. Dulu si Hatta pernah buat itu jurnalis berbagi. Gimana? Kenal nggak sama si Hatta? Si Hatta Artafin, kenal nggak? Dulu dia pernah buat media jurnalis berbagi. itu mungkin belum Anonimal. belum mengenal karena ini bahwasanya ini baru pertama dalam jurnalis Bang. Karena saya kenapa dapat motivasi dari Enggak, dia sekarang sudah fokus. Enggak, dia si Hatta sekarang dia sudah fokus di blockchain. Jadi dia udah off dari jurnalis. Oh, mungkin belum karena yang di semuanya itu Bang tiba beberapa yang saya kenal Bang. Ada beberapa kali saya kenal karena pas saya masuk jurnalis itu pas bulan kemarin berapa bulan kemarin. Jadi, yang masih baru ya. kuliah di YI ini kan jurusan komunikasi dan penyiaran Islam. Nah, itu kan salah satu ini jadi praktek ilmunya langsung dia. Yang pertama saya termotivasi untuk masuk dalam dosen saya yaitu Pak Hamdani. Beliau adalah senior wartawan Serambi di Aceh Utara. Beliau tinggal di Aceh Utara. Jadi saya pernah MK Pak Hamdani ya. Pak Hamdani. Beliau dosen saya di Iya kenal. jurnalistik. Nah, Iya ya. kadang di ruang kami itu menjelaskan tentang kode etik jurnalistik, kode itulah cara mencari berita. Karena pas beberapa hari yang saya ketika saya mengambil MK beliau, saya termotivasi untuk berkecimpung di wartawan ini, Bang. Seorang wartawan Rizky Maulida yang sudah masuk dalam dunia jurnalis dan juga wartawan, bagaimana cara mengolah sebuah berita yang terdapat di lapangan? Ini khususnya agar penulis-penulis pemula juga bisa mengetahui tentang profesi dalam jurnalistik itu ke dalam sebuah berita. Misalnya berita yang ada di lapangan yang dia dapatkan di lapangan, yang dia langsung dia bisa menuliskan dalam berita. Jadi ketika berita sudah didapatkan, bagaimana cara mengolahnya? Kalau misalnya berita ini yang sudah kita dapatkan di satu tempat, cara mengolahnya, Bang. Ya. Nah, seperti yang kita bilang tadi, cara Bang. mengolahnya untuk jadi berita. Menjadi sebuah berita yang sempurna, Bang. Ya. Jadi kalau berita dituliskan tapi tidak dipublikasikan ke media, itu bukan berita. Itu bukan berita, tapi simpanan. Ya. Kalau misalnya berita itu sudah didapatkan, tapi nggak mau dipublikasikan, itu berita itu simpanan. Jadi kalau misalnya ketika kita biasa tuh kadang-kadang kawan, oh ini besok kita terjun ya, besok ada ini kayaknya ada tugas besok kita terjun cari berita, oke siap. Nah malah ini udah dikabari kayak besok mungkin ini tadi ada di telepon sama kawan juga mengenai tentang
mengenakan tentang penyekatan di semua itu besok. Mungkin ada beberapa titik yang akan mereka terjun di lapangan oleh aparat-aparat ataupun saga-saga COVID. Nah, jadi tugas kami itu meliput. Nah, di situ kami akan mendapatkan berita-berita yang jelas dan yang berita-berita valid. Malahan aparat itu panitia yang untuk penyekatan itu mengajak media-media ini untuk membantu mengenai tentang penyekatan dan untuk membantu untuk publikasikan di media. Jadi kan kalau sebuah berita sudah jadi, misalnya kita sudah menemukan berita, kan kita sudah ketik ini. Nah, ini berita ini yang sudah kita ketik ini, kita kirimkan kemana ini? Kalau ini ya dengan istilahnya jurnalisme warga. Kalau di koran-koran atau di portal biasanya ada namanya jurnalisme warga. Itu biasanya dikirimkan gimana? Kita mengirim sebuah berita ke sebuah portal oleh orang yang bukan jurnalis supaya jadi berita. Gitu. Kalau bisa dia mengirim misalnya kayak di media, setiap media kan akan ada misalnya nomor kontak, nomor WhatsApp mereka, nomor pimpinan redaksi, dan bisa juga mengirim melalui email. Jadi orang tuh di situ mengambil berita itu akan dipublikasi, dan setiap dipublikasi itu akan dikirim balik melalui email juga. Kalau misalnya warga masyarakat ini mengirim berita. Nah, juga misalnya kayak saya juga itu ada kawan dari PSUA, kebanyakan berita-berita yang dikirim saya itu PSUA. Kadang-kadang di JIN, kadang-kadang di UIN, karena ada kawan-kawan juga yang kuliah situ. Jadi orang itu melalui saya mengirim. Iya. Saya belum kalau orang lain kan udah senior di media lah. Udah orang-orang lain udah mengetahui bahwasanya dia seorang jurnalis. Nah, kalau saya ini baru-baru aja, jadi berita-berita kebanyakan berita mesua yang saya publikasikan. Kadang ya kalau Rizky Mulisa sudah ada 2 media ya, di Koran Independen dan Ruang Nusantara ya. Itu sistem kerjanya gimana di Koran Independen? Itu kalau saya di Koran Independen itu dia ada adminnya yang dipublikasikan. Nah, tugas wartawan itu mencari berita yang valid. Kalau misalnya kalau di sistem di Koran Independen dia ada adminnya yang publikasikan. Dia standby dari pagi sampai sore. Nah, kalau misalnya dia mengirim berita ke Koran Independen itu mungkin besok pagi akan dipublikasi. Karena apa? Yang admin ini mungkin kalau malam dia buka, karena yang admin di Koran Independen itu salah satu mahasiswa di UMUHA, Bang, Universitas Muhammadiyah Aceh. Jadi kalau misalnya itu semua media sama dengan sistem kerjanya. Ada misalnya wartawan bisa diberitakan, kayak saya ini di Koran Independen itu perwakilan di Umawi. Nah, kita harus berita yang di semua. Nggak boleh mengambil berita-berita yang di luar Lusmawe. Misalnya kayak contohnya, ini tugas saya di Lusmawe. Jadi nggak boleh mengambil berita di Aceh Utara. Nah, di situ nggak ada wartawan yang khususnya di daerah Aceh Utara. Kita ke bagian daerah. Oh gitu. Nah, kalau misalnya ada berita yang dikirim, misalnya berita abang misalnya di Bekasi, Bang, wilayah Bekasi itu. Jadi kami ini harus komunikasi sama daerah yang di Bekasi itu. Tanya dulu, ini ada dikirim berita nggak nih? Nah, kalau misalnya yang wilayah Bekasi itu nggak ada, berarti kami siap mempublikasikan itu. Jadi jangan nanti dia ini mengirim berita, saya juga mengirim berita yang sama. Nah, jadi trouble ini ya. Itu lah. Nah, itu sering kadang-kadang di media. Iya. Semoga aja media kami seperti itu, Pak. Jadi berdasarkan pos yang sudah ditentukan ya? Pos dijadwalkan. Berapa lama menurut Rizky Maulida ini kan sebagai wartawan yang sudah berkecimpung di dalam jurnalis dan sudah ada medianya, berapa lama memproduksikan sebuah berita itu, terutama dalam menulis? Berapa lama itu untuk bisa ditulis hingga jadi berita?
Gimana, Bang? Berapa lama waktu produksi sebuah berita itu sehingga bisa dimuat ke ke sebuah media? Oh, baik. Itu kalau misalnya udah ahli dalam menulis, dia nggak lama ya sih bilang diri, karena memang itulah ya kita harus wah itu kapan terjadinya, siapa apa peristiwa lain-lain. Karena sambilan kita bisa duduk-duduk gini, tulis misalnya kayak ini, lu semua misalnya ini kecelakaan ini. Nah, sampai lu duduk tuh bisa. Eh, Misalnya ya, dulu kalau yang udah biasa nulis. Ya, maksudnya kan dalam menulis sebuah berita kan ada namanya editor. Setelah kita nulis, kemudian kita kan harus baca dulu. Mungkin ada salah ketik atau yang lainnya. Itu biasanya kesalahan ketik itu dilibatkan ke editor atau memang si wartawan sendiri yang meminimalisir kesalahan dari pengetikan. kadang dia tergantung media ya Bang. Kadang-kadang bisa Bang. Kadang-kadang kirim berita itu judul. Nggak tulis judul. Itu pernah. Itu pas awal saya di media Bang. Jadi pas saya mulai beberapa minggu itu kadang-kadang nggak tulis judul satu berita. Nah, saya kirim foto, saya kirim isinya, judulnya nggak saya tahu. Jadi sampai saya ditelepon, ini kamu gimana cara nulis berita? Judulnya gimana? Apa judulnya kita buat? Jadi kita, kalau misalnya wartawan udah senior, mungkin orang tuh udah tahu kayak mana sistemnya, cara penulisannya. Jadi kalau formula, mungkin dibina dulu cara nulisnya gini-gini. Bukan diajarin, karena ini kan kadang wartawan tuh jauh nggak dekat sama kantornya, jadi melalui WhatsApp lah. Sekarang kan lebih enak, paling sama dulu kan jadi pakai pos gitu. Jadi dia dinasihati, cuma dibilang ini kurang ini. Kalau bisa lebih ini lagi. Nah itu dia, mungkin kalau misalnya kalau wartawan formula mungkin akan dibantu edit oleh editor, kalau admin yang akan dipublikasikan. Ya, kalau admin publikasikan, kalau editor ya kayak Serami kan ada editornya ya. Kalau sekarang saya lebih aktif di Ruang Nusantara Bang, karena saya alhamdulillah dikasih amanah kan Provinsi Aceh, Kabiro Provinsi Aceh. Dia alhamdulillah sedang merekrut wartawan baru untuk bergabung di Ruang Nusantara. Jadi itu saya sebenarnya ini lebih, kalau menurut saya lebih tantangan lagi untuk saya, karena di saya kebirunya Bang. Jadi kalau misalnya ada berita-berita yang kayak dulu saya kadang-kadang yang baru ini yang saya ajak ini bergabung dalam ini teringat kayak seperti saya dulu pas masuk wartawan. Ini nggak betul semua ini. Banyak salah ini. Jadi itu kita baru kita rasakan tuh bahwasanya kita rasakan gini rasanya kalau kita menjadi editor menjadi kebiru yang langsung kita publikasi. Kalau jadi editor lebih penting lagi daripada jadi wartawan. Saya sudah pernah jadi editor 2 tahun. Gimana Bang, suaranya agak kurang jelas Bang. Saya sudah pernah jadi editor 2 tahun. Jadi saya selama 2 tahun di media, saya pernah jadi editor yang lebih pusing dari wartawan sebenarnya. Berarti Abang pernah di bidang juga ya Bang? Pernah di editor, saya pernah di editor. Jadi saya tukang edit gitu, kontennya sudah ada, saya tukang edit gitu. Itu pernah, cuman lebih pusing itu daripada mencari sebuah berita. Daripada kita nulis sebuah opini, kemudian kita tulis sendiri, dibandingkan tulisan orang lain, disuruh edit sama kita, itu lebih susah. Itulah Bang, kadang-kadang kalau misalnya kita ingat itu ya enak juga kalau kita aktif di wartawan, karena kayak iya, jadi wartawan sebenarnya enak aja kan, kita yang tahu beritanya semua ya kan, kita yang kuasai di lapangan. Tapi kalau menjadi editor itu tidak semudah itu. Nggak semudah itu, ya betul Bang, nggak semudah itu. Padahal lebih kalau misalnya
kalau kita dengan itu apa? Itu kan ada jenjang utama ya. Harus padahal lebih banyak editor wartawan daripada menyelesaikan sebuah skripsi atau promosi. Lebih susah ini daripada itu. Karena Kadang-kadang saya telepon lagi wartawan itu yang menulis berita itu. Ini maksudnya gimana ini kan? Maksudnya gitu kan? Ini maksudnya gimana ini dari sini? Nah, nanti komunikasi lagi gitu. Baru saya paham ternyata begini. Ternyata untuk jadi editor itu sangat susah gitu dibandingkan jadi wartawan. Oke, ngomong-ngomong masalah Rizky Maulita juga sudah melirik salah satu blockchain adalah Steemit. Nah, sekarang Rizky Maulita juga sudah melirik Steemit. Kemarin saya sudah melihat postingannya di Steemit. Apakah ada rencana untuk kelanjutan di blockchain? Jangan-jangan kayak saya lagi, berhenti di media kemudian di blockchain. Saya tahun 2017 sampai 2020, saya itu hampir berhenti dari jurnalis karena blockchain ini gitu. Lebih banyak saya menulis di blockchain daripada menulis di media itu sendiri. Bang, mau maaf bang, bisa diulang bang, intinya aja bang, inti aja kenapa itu seperti bang, inti aja. Jadi gini, kan Rizky Maulita kan sudah melirik ini salah satunya blockchain adalah Steemit tadi yang kemarin saya udah lihat postingannya. Apakah ini pintu gerbang untuk menuju ke pindah ke blockchain dan berhenti jadi wartawan atau ini cuman percobaan aja? Oh di sini itu saya ada. Jadi saya kemarin tuh jumpa sama yang pernah kalau dia Steemit juga ya. Orang tua juga gitu. Orang tua di sini yang sekarang sering duduk di. Jadi saya kadang-kadang kena efeknya duduk dengan orang tua, yang malahan orang tua ini yang aktif di sini. Jadi karena waktu itu saya sharing mengenai tentang ini, saya ini katanya coba uji coba di sini. Mungkin ini salah satu mungkin pemasukan sedikit. Mungkin kata bapak itu di situ di sini ini ada penghasilan walaupun nggak banyak, tapi kita nggak berharap dari penghasilan itu. Kita yang kita harap, kita jadikan media ini untuk untuk kita jadikan media ini untuk bermanfaat kepada dia. Nah, kenapa? Kebanyakan generasi milenial dengan media yang sekarang ini. Kenapa lagi kita semakin kalendernya berubah, semakin hari demi hari teknologi akan berkembang. Jadi kalau kita lihat, kan kita balikkan di tahun-tahun kemarin, kita buka di tahun 2021 yang penuh cerita, kita kebanyakan pemuda-pemuda sekarang yang tidak tahu apa itu media. Karena kalau sudah kebanyakan di Instagram dan Facebook, udah jadi media baru sekarang. Apalagi teknologi yang luar biasa berkembang ya, Pak. Jadi saya di sini cuma sekarang ada komunitasnya. Halo? Mana, Bang? Terputus. Di Steemit sudah ada komunitasnya belum? Alhamdulillah kemarin ada yang ajak gabung, jadi yang daftar itu senior bapak-bapak itu. Karena kemarin saya duduk sama bapak-bapak itu sama abangnya apa? Siapa? Abang iparnya Bang Musakim. Nah, abang iparnya Bang Musakim. Jadi siapa? Jadi kemarin saya sempat duduk di rumah Bang Musakim, demisioner, ada salah satu demisioner kami itu. Beliau mempunyai abang ipar di Steemit. Jadi saya terikut termotivasi juga. Saya penasaran apa itu Steemit. Jadi saya pelajari tentang Steemit. Jadi saya ingin bergabung di Steemit. Jadi pas malam minggu ya. Kalau orang lain malam minggu itu malam yang penuh gembira. Saya malam minggu buka laptop, Ustaz. Itu mungkin sebabnya jomblo ya. Jadi
Waktu itu Bapak itu yang daftar akun saya di Steam. Itu alhamdulillah saya cuma baru 2 postingan yang saya publikasi di Steam. Yang pertama postingan tentang pengenalan diri. Yang kedua kemarin saya ada acara mahasiswa itu pelantikan badan eksekutif mahasiswa. Itu yang cuma 2 sama itu yang saya publikasi. Oke, nanti kita sharing-sharing lah tentang STEMIT. Siapa tahu saya aktif lagi nanti. Kalau ada komunitasnya saya bisa aktif. Teman komunitas saya sudah mati. Jadi saya makanya nggak aktif lagi karena nggak ada komunitas. Tapi kalau ada komunitas STEMIT masih lumayan sih. Ya Bang. Saya lari dari STEMIT itu karena nggak ada lagi komunitas. Tapi kalau ada komunitas masih aman itu di STEMIT. Itu kemarin smart. Oke, terima kasih Rizky Maulidar, dan dari netizen juga tidak ada pertanyaan. Kemudian ada yang mau disampaikan atau closing statement dari Rizky Maulidar? Baik, saya cuma menyampaikan ini cuma satu motivasi ya, bukan motivasi ya. Satu yang membuat saya termotivasi dalam berkarir ini. Jadi saya pernah duduk dengan senior saya di waktu di Banda itu, katanya itu ya, terlalu banyak ya memberi motivasi pada saya, cuma berapa kata dan beberapa baris. Katanya sering-seringlah duduk dengan orang-orang hebat. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, duduklah dengan orang-orang hebat. Nah, dari situ kita mengetahui apa dari perkataan itu kita tafsirkan bahwasanya kalau kita duduk dengan orang hebat, di situ kita akan mendapatkan pengalaman dia. Jadi dengan mempunyai pengalaman pengalaman dia itu kita termotivasi. Kalau misalnya kalau udah mendapatkan pengalaman kita akan melaju. Nah, pantang untuk mundur. Mungkin kawan-kawan semuanya jangan pantang menyerah dalam hal apapun. Karena kalau kita bersama Allah Subhanahu wa taala itu akan mendukung kita. Akan memberi jalan yang terbaik, akan memberi jalan yang lurus, siratan mustaqim ya. Yeah. Itu saya yang dapat saya sampaikan. Mungkin saya tidak banyak pengalaman saya, malahan lebih banyak pengalaman Abang sebetulnya. Enggak apa, kita sharing ini. Apa lebih banyak pengalaman Abang daripada saya. Saya takut juga Bang cara memberi paparan ini Bang, berdiskusi sama, kalau kita bilang sama senior. Takut nanti salah ngomong. Kalau misalnya kita ngomong sama senior itu tentu salah ngomong kan. Minimal ditunjuk lah. Kalau tapi ini enggak lah, kalau kita kan ini kalau namanya belajar kan tidak mengetahui umur senior bukan senior, itu kan kalau dalam istilah belajar kan enggak ada ya. Jadi mau dia senior maupun bukan senior, kita ya tetap bisa mendapatkan ilmu dari mana saja gitu. Dan kepada pemirsa terbaik pada malam hari ini, yang terima kasih juga sudah menonton pada malam hari ini. Jadi bagi kalian semua yang ingin terjun ke jurnalis atau ke dalam dunia tulisan, menulis, silahkan menulis apapun yang ada di pikiran kita. Jangan takut salah, karena karya yang terbaik adalah karya yang tidak pernah dipublikasikan. Maka jangan pernah untuk berkarya, karena semua karya yang sudah dipublikasikan pasti tidak sempurna. Terima kasih kepada Rizky Maulidar telah bergabung dengan saya, Amri Adrian Masjidi, dan sampai jumpa juga di edisi berikutnya. Untuk kepada yang lain, kepada pemirsa semua, insya Allah setiap malam minggu kita akan live dalam seni malam mingguan. Nanti narasumber akan kita hubungi di edisi berikutnya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.